Kemudian Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita semangat iman, Islam, sehat walafiat. Yang alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa menunaikan semua kewajiban kita, salat subuh di masjid Safatul Marwah. Alhamdulillah ini adalah sebuah kenikmatan bersih buat kita. Allah menunaikan kita di saat kita tidur atau saat kita mati dan Allah memperlukan kembali kita, Allah akan kita kembali bisa melaksanakan kewajiban amal kita di bumi. Salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat serta umatnya yang senantiasa menjalankan risalah Rasulullah, dan mudah-mudahan kelak kita diakui sebagai umatnya yang di yaumul akhir kita akan mendapatkan syafaat Rasulullah. Bapak Ibu jamaah sholat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada Ahad pekan pertama di tahun 2024 ini kembali kita bisa berkumpul insyaallah bersilaturahmi di masjid ini. Semoga suasana hubungan, suasana keilmuan yang ingin kita capai, semoga Allah selalu berkahi kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berhormat, insyaallah pada kesempatan kajian Ahad Rencana di tahun baru ini sebagai materi Hidayat alhamdulillah beliau sudah berada di tengah kita. Insyaallah kajian materi pada hari ini mengenai Islam yang sempurna. Seperti yang kita ketahui, insyaallah setelah haji ada besaran wajib, maka Allah turunkan wahyu. Salah satu itu dengan surat Al-Quran Al-Ma'idah surat ayat 3 yang akan menyatakan bahwasanya telah Allah sempurnakan agama Islam untuk kita semua, sehingga kita selaku umat Rasulullah atau sebagai Muslim maka sudah sudah lengkap rujukan-rujukan kita di dalam kehidupan sehari-hari. Kita melaksanakan segala aktivitas di kegiatan kita, baik itu di kehidupan pribadi, sosial, masyarakat, bahkan negara pun sudah ada pedoman dan dan lengkap seperti yang pedoman kita kemudian dilengkapi dengan sunnah Rasul dan istimewa atau kias dan insyaallah. Baik, akan lebih diterangkan lebih jauh oleh Ustaz Hidayat mengenai bagaimana Islam atau agama yang sempurna. Oleh karenanya sebelum kita mulai, mari kita buka pertemuan kali ini untuk mendapatkan keberkahan dengan doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya serahkan pada Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innad dina 'indallahil Islam. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buniyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wal haji wa shaumi Ramadan. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyil karim. Yang saya hormati dan saya muliakan Ketua DKM beserta jajarannya, para asatidz, para tokoh masyarakat, dan para ustazah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semua. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarga beliau, para sahabatnya, serta para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Jamaah Masjid Safatul Marwah, kita bersyukur bahwasannya pagi hari ini kita masih dibangunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kembali melaksanakan dan menjalankan kehidupan kita, dan kita awali dengan ucapan syukur kita kepada Allah. Alhamdulillahilladzi ahya. Kita bersyukur ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kehidupan kepada kita. Juga kita bersyukur kita bisa melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah, sebuah kenikmatan yang sangat besar, yang pahalanya pun Allah janjikan dengan pahala yang sangat besar. Maka setiap langkah kaki kita dari rumah menuju tempat ini sedemikian besar ganjaran pahala yang Allah akan berikan kepada kita. Kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Allah telah menjadikan Islam sebagai agama, sebagai keyakinan kita, untuk menjadikannya sebagai pedoman hidup kita. Ya Bu, bersyukur nggak Bu? Ya, nikmat tidak kita melaksanakan ajaran agama kita? Ya, Islam sebagai agama yang Allah berikan kepada kita, patut kita syukuri, sehingga kita diajarkan untuk tunduk, patuh, taat, ya, dan mengakui Allah sebagai ilahul haq, sebagai Rabb, ya, sebagai Malik, dan 100 sifat Allah yang telah Allah perkenalkan kepada kita, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, kita yakini asma wa sifatnya,
sehingga kita betul-betul hanya mengakui Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan kita yang patut kita sembah, pemilik, penguasa, pencipta segala sesuatu yang ada di dunia ini. Ya, Allah ciptakan alam semesta ini, Allah lah yang menciptakan. Dengan kekuasaannya, dengan maha kuasanya Allah, maha penciptanya Allah, dan maha segalanya sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita tunduk dan patuh sebagaimana juga alam semesta ini telah tunduk dan patuh, taslim, ya, aslama, mereka tunduk semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga perputaran bumi pada porosnya, kemudian bulan mengitari bumi, matahari berputar juga pada porosnya, juga dia memutari, ya, sesuai dengan orbitnya. Begitu juga planet-planet semua berputar pada porosnya, dan tidak ada satupun satu dengan yang lain planet itu ya saling bertabrakan. Semua karena mereka tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan bumi dengan beraneka ragam makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana manusia bisa hidup damai di dalamnya, ya, ada makhluk-makhluk Allah yang lain, binatang, bahkan yang berbisa dan lain sebagainya. Ada yang terbang, ada yang jalan dengan merayap, ada yang jalan dengan perutnya, dengan kakinya yang banyak, ada yang kakinya 2, 4, dan seterusnya. Dan ketika manusia berjalan di muka bumi, ya, makhluk ciptaan Allah itu semua tunduk sesuai dengan ya ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mereka tidak tunduk, ya bisa saja ketika kita lewat tiba-tiba batu ya melemparkan dirinya kepada diri kita. Kita lagi jalan tiba-tiba batu mental sendiri gitu ya. Ya, menimpahkan dirinya kepada zatnya, kepada kita. Binatang-binatang tiba-tiba menyerang kita. Kalau mereka tidak tunduk, patuh kepada ya aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan keyakinan Islam sebagai agama yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW sebagai agama yang sempurna. Islam risalahnya dibawa sejak zaman Nabi Adam, ya. Terus begitu nabi-nabi berikutnya semua menyampaikan agar ya, mengakui Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan mereka dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada misi yang lain, ya. Tidak ada satu orang nabi pun yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala diperintahkan untuk menyembah selain Allah, ya. Semuanya mengajarkan agar berislam, tunduk patuh hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan risalah itu disempurnakan setelah turun Nabi yang terakhir sebagai Khatamul Anbiya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kesempurnaan Islam sebagai sebuah agama, ya, sumuliyatul Islam secara zaman, waktu itu, ya, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW semua adalah mengajarkan hanya tunduk patuh kepada ajaran agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kemudian menjadi penyimpangan, ya, kaum Nabi Musa menyampaikan risalah dakwah kepada kaumnya, kemudian kaumnya, ya, yang disebut kemudian kaum Yahudi, ya, menyebut ajaran agama menjadi agama Yahudi, ya. Sekarang yang dilaksanakan sebagaimana mereka laksanakan itu sudah, ya, berbeda dengan apa yang diserukan oleh Nabi mereka, ya.
begitu juga yang lainnya. Maka ya kita bersyukur bahwa kita kemudian meyakini dan berusaha melaksanakan ajaran Islam sebagai anugerah yang Allah telah berikan kepada kita. Dan ini sebuah kenikmatan yang sangat besar. Ya, betapapun kita mendapatkan kelengkapan hidup di dunia ini dengan kekayaan kita, jabatan kita, ya, keturunan kita dan lain sebagainya, tapi kalau tidak dikaruniai iman, tidak dikaruniai Islam sebagai ya way of life buat kita, sebagai pedoman hidup untuk kita, ya, dengan berpegang teguh pada kitab suci, ya, Al-Quran, kepada sunnah Nabi Muhammad SAW, bagaimana contoh mengimplementasikan nilai-nilai dalam kehidupan yang ada dalam Al-Quran, maka itu sebuah kenikmatan yang sangat besar. Sekali lagi, ya, jadi judul kita pada pagi hari ini nikmat, ya. Nikmat itu kalau kita sebutkan satu persatu nggak akan habis-habisnya. Betapa banyak nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, ya. Nikmat yang terbesar buat kita itu diantaranya adalah nikmat iman dan Islam. Bapak-bapak, ibu sekalian, kita meyakini bahwa Islam sebagai agama kita ini pondasinya adalah syahadatain, ya, pondasinya. Bahkan ketika seorang yang tadinya belum beriman, dia mau masuk Islam nih, ya mungkin dari kecilnya orang tuanya bukan muslim, kemudian begitu dia dewasa, ya, dia belajar tentang kehidupan, pelajaran agama dan seterusnya, kemudian dia masuk Islam, maka syahadat yang diucapkannya itu sebagai pintu masuk dia, ya, sebagai seorang yang diterima sebagai seorang muslim. Persaksian dia, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu adalah pintu gerbang dia kemudian masuk dalam agama Allah. Setelah bersyahadat itu kemudian dia punya pondasi yang kuat. Makanya kita meskipun sudah lama berislam sejak lahir, kita berupaya menghayati ketika kita mengucapkan la ilaha illallah. Dalam sholat setiap hari kita mengucapkan berapa kali, Bu? Bapak? Kita mengucapkan asyhadu la ilaha illallah, ya, sering sekali. Belum kalau sholat sunnah, ya. Ya, sholat fardu, setiap sholat, ya, tahiyat awal, tahiyat akhir kita ucapkan asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, dan seterusnya. Kita bacakan itu. Dan itu berarti kita selalu diingatkan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada sumpah kita bahwa kita hanya mengakui Allah sebagai Tuhan kita yang patut kita sembah. Tidak ada Tuhan lain kecuali Allah Subhanahu wa taala saja. Dia yang maha kuasa, dia yang maha pencipta, dia yang maha memberikan rizki kepada kita semua. Ya, maka nikmat mana lagi kah yang akan kau dustakan? Ya. Kenikmatan besar itu telah Allah berikan kepada kita. Yang selanjutnya, bagaimana kemudian kita berupaya memegang teguh keyakinan itu dengan berbagai tantangan dan cobaan yang kita akan hadapi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian, kalau pondasinya adalah syahadatain, tiang-tiangnya adalah 4 rukun Islam lainnya. Ya, bunyal Islam ala khamsin tadi. Ya, ada sholat, kemudian puasa, zakat, ya, kemudian haji. Ya. Itu tiang-tiang agama kita. Ya. Maka sholat, puasa, zakat, haji, ibadah yang kita lakukan itu semua bernilai ibadah sisi Allah Subhanahu wa taala, dan akan menjadi bekal kita untuk kehidupan dunia dan akhirat kita. Ya, kita punya kekuasaan, kekayaan, ya, jabatan dan seterusnya. Kalau
landasannya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tiang-tiang agama ini tegak pada diri kita, kita laksanakan, insya Allah akan melahirkan kebahagiaan yang hakiki, itminan, ketenangan jiwa, kebahagiaan jiwa. Ini yang penting, sehingga lahiriah kita pun akan merasakan kebahagiaan dan ketenangan. Apakah bangunan yang hanya pondasi dan tiang sudah cukup? Cukup nggak kita punya rumah, ya, pondasinya, kemudian tiang-tiangnya saja, ya, atapnya nggak ada, dindingnya tidak ada, aksesorisnya tidak ada, enak nggak Bu? Kalau hujan, ya kita kehujanan, bisa jadi banjir rumah kita, gitu ya. Ya. Oleh karenanya dinding-dindingnya, ya, harus ada, atapnya juga harus ada. Dinding-dindingnya seperti sistem, ya, ekonomi diatur dalam Islam, sistem sosial diatur dalam Islam, sistem budaya diatur dalam Islam. Bagaimana, ya, manusia boleh, ya, berkreasi dengan akal pikiran yang Allah berikan kepadanya, tetapi jangan sampai kemudian akalnya itu mendahului apa? Mendahului imannya, sehingga, ya, belum tentu apa yang kita anggap logis itu ternyata benar, ya, misalnya. Tapi kalau kita mengacu kepada pedoman hidup yang Allah berikan, ya, ketika kita beriman kepada malaikat, kita nggak bisa melihat malaikat. Apakah sesuatu yang kita tidak lihat itu tidak rasional? Kita yakini, ya kan? Ya, padahal justru rasional, tapi kadang akal pikiran manusia terbatas. Ketika kita dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya, disampaikan kepada umatnya bahwa nanti ada hari kiamat, ya, bumi semua hancur, kemudian manusia dibangkitkan, ya, kemudian dia ada yaumul hisab dan seterusnya, masuk, ya, di antara ada surga, ada neraka. Itu kehidupan yang belum kita alami ke depan, tapi sudah dikabarkan. Yang harus kita tanamkan dalam diri kita adalah keimanan, keyakinan bahwa kabar yang diberikan oleh Allah melalui Alkitabnya yang suci, wahyunya berupa Al-Quran, kemudian kita terima sekarang ini, kemudian juga hadis-hadis Rasulullah SAW, ya, sampaikan, kita harus yakin, ya. Maka dinding-dindingnya, ya, kesempurnaan bangunan Islam itu ada dinding-dindingnya. Kalau ada 4 sisi, ada al-istimai, sistem sosial, ya, yang mengatur kehidupan bertetangga, ya, kehidupan bersuku-suku, ya. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, gitu ya. Semuanya aku ciptakan, ya, manusia itu dari jenis laki-laki, perempuan, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, untuk apa? Saling kenal mengenal, ya. Itu aturan, ya, pedoman yang kemudian secara rinci dicontohkan, ya, oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW, ya. Juga sistem politik, siasah, ya, juga diatur. Nah, sebentar lagi kita mau pemilu, ya, maka pemilu harusnya dilaksanakan dengan damai, gitu ya. Ya, sebagaimana ajaran Islam, jangan sampai perbedaan, bertentangan kemudian membuat orang saling bermusuh-musuhan, ya. Dengan sistem demokrasi yang ada di negara kita, maka aturan mainnya dilaksanakan dengan jujur, adil, ya, benar, semua punya hak rakyatnya untuk memilih, kemerdekaan untuk memilih, maka lakukanlah dengan sebaik-baiknya, ya, misalnya. Ini dari sisi sistem politik,
kita ikutilah aturan yang pedoman agama kita untuk kita laksanakan dengan baik dalam memilih wakil-wakil kita dan para pemimpin kita. Kemudian iktisadi, dari sisi ekonomi, ya, sistem ekonomi ini juga Allah atur bagaimana berekonomi. Tidak boleh riba, misalnya menghidupkan, menumbuh kembangkan riba, karena dia akan menghancurkan sistem perekonomian yang berkeadilan, ya, rusak. Kemudian sistem budaya, ya, kita diberikan kesempurnaan berupa akal pikiran, ya, hati nurani, ya, yang mendorong pada keimanan kepada Allah, kepada Rasulnya dan seterusnya. Maka akal kita harus tunduk pada, ya, aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga. Kalau tidak, dia akan bebas sebebas-bebasnya, sehingga kemudian, ya, tidak terkendali, akhirnya pikirannya menafikan Allah, bukan malah menguatkan keimanannya, ya. Tidak sedikit juga orang yang kemudian jadi gila karena apa? Menjadikan akalnya sebagai, ya, kekuatan segala-galanya buat dirinya. Bahwa ada kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menganugerahkan akalnya. Pasti ada keterbatasan kemampuan berpikir manusia. Kalau dia tidak tunduk patuh kepada ajaran agama Allah, maka, ya, akal pikirannya akan mengendalikan dirinya, ya, sehingga dia justru tidak terkendali sesuai dengan aturan hukum Allah. Tidak sedikit di antara mereka yang jadi gila. Allah dibayangin gimana sih? Katanya ada Allah, di mana? Gitu, mana wujudnya? Gitu dan seterusnya. Semakin dipikirin begitu, semakin, ya, gila, nggak ketemu. Karena akal pikiran manusia terbukti terbatas, dibatasi kemampuannya. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita, ya, juga selain bangunan Islam itu ada pondasinya, keyakinan itu sebagai pondasi kita yang menuntun kita untuk hidup, ya. Kemudian ada dinding-dindingnya, ya. Kemudian ada atapnya yang menaungi kita, ya. Di situ adalah berjuang melaksanakan ajaran agama kita. Perjuangan itulah atap, ya. Karena tanpa perjuangan, ya, kita sholat subuh aja berat, ya. Butuh perjuangan enggak? Ya, apalagi bagi yang belum biasa berjamaah di masjid, berat itu, ya. Butuh perjuangan, sholat, puasa, zakat, ya, apalagi jihad fisabilillah dalam kondisi kita, negara kita diserang musuh misalnya. Perjuangan itu berat, mengorbankan jiwa, raga, harta, semuanya, keluarga dikorbankan, ya. Para pejuang-pejuang kita membela tanah air ini sangat luar biasa pengorbanannya, ya. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka, ya, seluruh komponen bangunan Islam itu, ya, seharusnya, ya, kita nikmati sebagai sebuah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai dari pondasinya, dinding-dindingnya, aksesorisnya, mungkin dan seterusnya, semua nilai-nilai yang ada di dalamnya tuh harus kita terima sebagai sebuah kenikmatan, ya. Dan memang untuk menikmati itu semua perlu perjuangan, ya, perlu ikhtiar, ya. Di antaranya kita hadir dalam majelis-majelis ilmu. Itulah yang akan menguatkan kita juga untuk mengamalkannya. Karena orang mengamalkan sesuatu tanpa ilmu, ya, tidak akan terarah, ya, tidak akan lestari juga, ya, tidak akan bertahan lama. Tapi dengan ilmu, kemudian dia sadar, memiliki pemahaman yang baik, sadar dalam melaksanakannya, tahu manfaatnya, ya, dia akan lebih, ya, bertahan untuk mengamalkan. Baik, jadi mulai pondasi bangunan, ya, pondasinya adalah akidah tadi kalau kita sebutkan, ya, syahadat la ilaha illallah, itulah yang kita kemudian sebut dengan sebagai akidah kita. Bangunannya berarti tadi ada dinding-dindingnya, ya, berbagai aspek kehidupan yang ada dalam kehidupan kita itu semua diatur dalam Islam, ya. Semuanya menjadi sarana kita untuk beribadah kepada Allah.
ya bersosial, kalau kita ikuti ajaran agama Allah, ikuti bagaimana Rasulullah bertetangga dan sebagainya, memenuhi hak-hak tetangga, itu pahala semua. Jadi kehidupan bagi seorang muslim itu kenikmatan. Kenapa? Setiap yang kita lakukan, masuk kamar mandi, kita ikuti bagaimana Rasulullah melaksanakannya. Kita berlindung kepada Allah, a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Langkahkan kaki kiri terlebih dahulu. Pahala nggak? Pahala. Masuk kamar mandi aja pahala. Ya, belum baca Quran, ya, belum melaksanakan amal soleh yang lain. Melaksanakan aktivitas sehari-hari saja, kita bangun tidur baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi pahala. Ya, ini sebuah kenikmatan, ya. Akhlak Islam, ya, ini bangunannya, ya. Ya. Memang akhlak yang paling mulia adalah akhlak Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW. Kanjeng Nabi kita Muhammad SAW, ya, khuluquhul Quran, akhlaknya adalah Al-Quran, ya, Al-Quran yang berjalan. Ya. Kita masih jauh, ya, dari nilai Al-Quran. Ya. Maka kita terus harus mempelajarinya, memahaminya bersama dengan para ulama-ulama kita. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, ya, maka mulai dari asas bangunan, ya, yang paling kokoh adalah akidah yang terangkum dalam syahadatain, rukun Islam pertama, dan 6 rukun iman, ya. Dan 6 rukun iman itu akidah kita yang harus kita kuatkan. Iman kepada Allah, kepada malaikat, ya, kepada Rasulnya, kepada kitabnya, ya. Iman kepada hari kiamat, ya, kemudian kepada balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa surga dan nerakanya. Kita harus imani semua, ya. Kita tidak bisa melihatnya, tapi kita harus mengimaninya, ya. Dan dengan keimanan itulah kemudian kita merasakan tenang melaksanakan kehidupan. Ya, kalau yang tidak ada keimanan itu, ya gersang dia. Ya, sebetulnya hidup ini banyak orang Barat misalnya yang kemudian dia ateis, tidak beragama, dia memikirkan dengan akal, mencari-cari hakikat kehidupan itu seperti apa secara filosofi, ya, berarti mengandalkan akal pikirannya, padahal pedoman hidup telah Allah berikan, tinggal pelajari aja itu, ya. Makanya di antara mereka yang belajar mencari, sebelumnya mungkin karena orang tua yang muslim, dia mencari-cari kitab, semua dibaca kitab suci, ya insya Allah dia akan mendapatkan petunjuk. Begitu baca Al-Quran, dikaji, dipelajari, ya, pada ahlinya, kemudian akhirnya dia merasakan bahwa ajaran yang paling sempurna itu adalah Al-Islam, yang pedoman hidupnya Al-Quran, yang contoh dalam melaksanakannya, ya, dalam kepribadian Rasulullah SAW. Ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebagai, sampai jam berapa ya? 5:30, cukup ya berarti ya. Nanti mungkin 10 menit lagi kalau ada hal-hal yang ingin ditambahkan, ya, mungkin ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Jadi insya Allah, ya, ini sebetulnya masih mukadimah, ya. Tapi alhamdulillah secara umum kita sudah tergambar dan kita merasakannya, ya. Kita bisa menghayatinya, ya. Ini yang paling penting, sehingga kita terus merasa perlu, ya, mempelajari agama kita, menghayatinya, mengamalkannya, ya. Ya, sehingga betul-betul kita merasakan kenikmatan dalam hidup dan kenikmatan dalam berislam sebagai agama yang sempurna, ya, sebagai agama yang kemudian secara universal, menyeluruh, ya, mengatur seluruh aspek kehidupan, ya. Dan Nabi kita Nabi Muhammad SAW sebagai penghulu para nabi yang menyempurnakan risalah Islam dari Nabi Adam sampai kemudian Nabi Muhammad SAW, ya. Jadi ini udah tidak ada lagi agama setelah, ya, Nabi kita Muhammad SAW menyempurnakannya. Sudah tidak ada lagi risalah baru lagi, gitu, nggak ada istilah kemudian nanti ada nabi baru, ya, nggak ada, sudah sempurna
ya agama ini, ya. Maka kita tinggal mempelajarinya, kita berusaha mengamalkannya, kita berusaha untuk mengevaluasi, ya, dan terus meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah memaparkan secara singkat, rinci, mungkin diharapkan yang mudah dipahami oleh kita berkaitan dengan kesempurnaan Islam. Baik kepada para jamaah mungkin ingin menyampaikan pertanyaan atau berkaitan dengan materi, dan kami persilahkan. Karena ini adalah memang modal utama kita memahami bagaimana kita kadang mengakui bahwasanya Islam adalah agama yang sempurna, Islam adalah agama yang benar, tapi terkadang kita kembali tidak selalu akan keluar dari koridor Islam tersebut. Maka kami persilakan jika ada pertanyaan berkaitan dengan seputar tadi pribadi, dari hidup, kemudian sosial, bahkan di negara dalam Islam maupun semua. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita kata lagi Islam itu tapi pada kenyataannya dalam kehidupan pribadi menyimpang keseluruhan. Padahal cabang-cabang kehidupan Islam kebanyakan mungkin kehidupan segala macam. Dan pada realita kenyataannya dalam kehidupan, kenapa kita ini sebenarnya sebagai suatu menyimpang dari kenyataannya? Baik, ya, memang ini manusia ini dengan akalnya, dengan seluruh anggota tubuhnya yang Allah ciptakan dengan sempurna, gitu ya. Tapi di dalamnya juga ada hawa, adanya hawa nafsu. Bahkan tantangan manusia itu dari dalam diri sendiri ada al-hawa, hawa nafsu. Kalau hawa nafsunya bisa ditundukkan dengan ruhnya yang suci dari Allah Subhanahu wa taala, yang bersih, yang jernih, dengan akal pikirannya dia bertafakur, ya, maka dia akan bisa menundukkan hawa nafsunya, ya. Tapi kalau tidak, maka yang akan terjadi memang tadi, dorongan hawa nafsu itu membuat kita melakukan hal-hal yang yang buruk, bahkan perpecahan dan seterusnya. Tapi bagi mereka yang lembut hatinya, kemudian dia berupaya untuk menjadikan Islam sebagai rahmatan lil alamin, maka dia berupaya untuk tadi bagaimana melaksanakan tata kehidupan yang harmonis, yang serasi, sebagaimana alam semesta ini telah mencontohkan, ya kan? Alam semesta ini putarannya sangat luar biasa, orbitnya, kecepatannya kecepatan cahaya. Tapi tidak ada satupun mereka yang saling berbenturan, sesuai dengan porosnya, sesuai dengan tugasnya. Kalau semua manusia itu tunduk patuh pada ajaran agamanya, insya Allah, bukan ajaran nafsunya, gitu. Ya, kalau nafsunya yang didahulukan, agama jadi nomor 2, yang akan terjadi kadang atas nama agama, padahal sebetulnya nafsunya yang digerakkan. Ya. Nah, itulah yang kemudian menjadi benturan antara satu dengan yang lainnya. Jadi potensi manusia itu besar, tapi dia juga punya tantangan. Dari dalam dirinya ada hawa nafsu, dari luar diri kita juga ada yang selalu menggoda kita, mengajak kita kepada sayyi'ah, perbuatan yang buruk, perbuatan yang mungkar dan seterusnya. Ya, ada memang syaitan
yang senantiasa membisikkan kita ya untuk ya tidak melaksanakan ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang harus kita sadari, kita waspadai gitu ya. Sehingga dalam mengimplementasikannya ini kita didorong oleh hawa nafsu apa petunjuk hidayah gitu ya. Nah, itu yang kemudian akan membuat hati kita bisa lebih terkelola sehingga bisa menundukkan hawa nafsu kita ya. Kita melaksanakan ajaran agama karena Allah Subhanahu wa taala, karena ridho ya, tunduk patuh hanya kepada Allah, sehingga kita berupaya mencari yang terbaik ya menurut agama Allah, menurut petunjuk dari Allah ya. Kita minta sama Allah, jangan lupa. Kadang kita ketika berikhtiar kemudian kita seolah-olah final ya, final nggak mau lagi minta sama Allah, nah itu sombong. Jadi tetap betapapun kita berikhtiar maksimal, semua sudah kita lakukan, tetap yang menentukan itu Allah. Allah yang maha tahu mana yang terbaik buat kita, mana yang tidak baik untuk kita. Kadang yang kita anggap baik ya belum tentu baik di sisi Allah, yang kita anggap buruk belum tentu buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala ya, karena manusia itu memiliki banyak keterbatasan. Oleh karenanya kembalikan lagi kepada Allah. Ketika kita dapat musibah maka kita diajarkan qalu innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kembalikan lagi kepada Allah. Jadi kita udah baik gitu, difitnah dan seterusnya misalnya segala macam gitu kan, karena tadi ada dorongan nafsu manusia yang lainnya. Maka ya itu tadi, kita kembali lagi kepada Allah, kita berdoa kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah gitu ya. Ya seperti itu. Doakan juga orang-orang yang memusuhi kita ya. Ya sehingga mudah-mudahan Allah berikan petunjuk ya. Ini yang harus kita lakukan karena memang pada dasarnya itu adalah ujian buat kita. Jangan kemudian kita semakin memperkeruh dan seterusnya. Nah, ini yang memang ujian bagi manusia. Jangan sampai gini, kita udah ngajar melaksanakan ajaran agama kita kok malah begini gitu. Jadi yang disalahin agamanya, jangan sampai terjadi begitu. Karena ada orang yang kemudian buat apa agama? Ya agama itu kan ya ini kan karena terminologi Indonesia bahasa Sanskerta ya, artinya tidak, agama artinya kacau. Tidak kacau sebenarnya dengan adanya agama. Terus kata orang, buktinya dengan ada agama malah kacau kan gitu ya. Kayak gitu kan Pak ya. Ya, tapi kalau Islam ini kita laksanakan dengan baik, dengan penuh ya ketundukan kepada Allah, mendahulukan rohani kita daripada hawa nafsu kita, insya Allah itu menjadi rahmat ya, kasih sayang Allah yang Allah turunkan kepada kita, kepada lingkungan kita, kepada mungkin lingkungan keluarga kita, masyarakat kita, negara kita dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum. Saya menyebut dengan sadar. Dari pertanyaannya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan itu apa dalam hukumnya? Yang menyaksikan dengan disaksikan itu. Ya. Baik, asyhadu ya, aku bersaksi ya, kita bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala ya, bahwa kita menafikan la nafi, la ilaha ya, menafikan seluruh ilah ya, bentuk sesembahan ya yang disembah oleh manusia kan ya, yang disembah oleh ya manusia-manusia sebelum kita misalnya, yang itu semua bukan ilahul haq ya, bukan Tuhan yang hak
ya yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ya, yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada kita, bahkan para nabi sebelumnya, maka itu harus kita tolak. Kita bersaksi la ilaha, tiada ilah, semuanya itu nggak ada, ya, gunung bukan, itu bukan Tuhan. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dia mencari Tuhannya, hakikat siapa sih Tuhan yang telah menciptakannya, yang patut dia sembah. Ketika dilihat matahari, ya, logikanya berpikir, ya, terang besar, wah inilah Tuhan. Tapi begitu dia tenggelam di sore hari, wah nggak mungkin Tuhanku tenggelam. Itu dia uji dengan logikanya, dengan akalnya. Ya, ya, sebelum turun wahyu dia menggunakan itu. Ya, sampai kemudian Allah memperkenalkan, memberikan wahyu kepadanya. Ya, ya, begitu juga Nabi Muhammad SAW sudah sempurna ajarannya, telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kemudian diabadikan dalam Al-Qur'an, ya. Maka persaksian kita jelas, kita bersaksi, ya, kepada Allah, ya, malaikat saksi kita. Ilaha illallah, tiada ilah selain Allah. Tiada Tuhan yang patut disembah, yang hak untuk disembah, ya, ilah, ya, manfi, yang ditetapkan, ya. Setelah kita menafikan seluruh bentuk sesembahan, maka kita harus menetapkan satu ilahul haq, ya, satu Tuhan yang hak untuk disembah. Siapa? Allah. Jadi Allah lah yang kita tetapkan sebagai Tuhan yang satu-satunya kita sembah, tidak ada yang lain. Tidak boleh kita menyembah gunung, tidak boleh menyembah matahari, tidak boleh menyembah api dan seterusnya. Jadi kita bersaksi, ya, pada diri kita sendiri, ya, bersaksi disaksikan oleh para malaikat, gitu ya. Dan kalau orang menikah kan ada di hadapan wali nikah, gitu ya, bersyahadat juga, gitu ya. Jangan main-main untuk nikah. Diawali dengan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Artinya menikah itu kita melaksanakan ajaran agama kita, gitu ya. Bersaksi, diingatkan lagi kita, ya, diingatkan lagi bersaksi untuk tiada Tuhan selain Allah, ya, dan Allah satu-satunya ilah yang hak untuk kita sembah. Begitu barangkali, Allah a'lam bishawab. Ya. Mungkin dari ibu ada yang mau ditanyakan dari misalnya bahkan yang lalu, bahkan yang lain bahwa itu cuma baik salah. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin di penghujung kajian kita pada pagi hari ini, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita hamba-hambanya yang bersyukur dan memelihara iman kita. Kita selalu berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Kita ingin agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa menetapkan hati kita, karena hati ini, qalbun itu, ya, qalb itu sesuatu yang bisa berbolak-balik, ya, kayak telur, ya, kalau ditiup dia akan goyang, ya, akan bisa berubah posisi. Maka kita minta hati yang berbolak-balik ini dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, hanya, ya, kokoh dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan kepada ajaran agamanya, ya. Sabit qalbi ala dinika wa ala ta'atik, ya. Tetap kokoh dalam melaksanakan agamanya, sedik-sedik kehidupan yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berupaya tidak keluar dari itu. Kemudian Allah jaga kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Sekarang menjelaskan sedikit untuk menurut atau menyampaikan mana yang tadi disampaikan secara singkat. Kalau bisa dianalogkan, berarti seperti halnya bab kandungan Islam itu
Dia harus memiliki fondasi, kemudian tiang dan atap ya. Islam itu sendiri. Kita harus memiliki fondasi yang kuat, ada yang kuat dan iman isinya. Jadi fondasi itu harus ada dan Islam iman untuk menguatkan bagaimana kita bisa istiqomah kuat terhadap ajaran. Jadi kondisi perkara yang harus syahadat kita harus kita yakini, harus kita pahami sehingga betul-betul menunjang pada hati kita dan mengimani enam rukun iman kita kepada Allah, malaikat dan yang lainnya. Kemudian sebagai berikutnya adalah tiang untuk menopang berarti sebagai tadi tiang itu adalah sebuah sistem sosial kita, sehingga bagaimana cara berinteraksi kita, bagaimana hubungan kita dengan sesama itu Allah kami juga dengan model sebagai namanya ini adalah Rasul untuk yang kita teladan itu semua sudah ada. Jadi pada kita semua pada hari ini mengatakan bahwasanya Islam itu sudah sempurna, oleh karenanya segala langkah kehidupan kita maka sudah diatur oleh Islam, maka kembali kepada Islam itu sendiri. Maka mari kita banyak-banyak belajar baik di masjid ini, yang insyaallah setiap ahad di Jumat dan lain-lain. Maka kami mengharapkan kepada Bapak Ibu jamaah atau warga untuk mari bersama-sama menghidupkan suasana belajar sekolah ini, karena kita menuntut ilmu khususnya agama hingga akhir hayat. Baik tidak secara khusus seperti ini, atau sampai secara interaksi kita bisa saling baik, mungkin itu yang bisa disampaikan sebelumnya. Bapak Ibu nanti sebelum kita mendengarkan sebelumnya atau misalkan calon nanti ada bisa untuk hadir, mudah-mudahan ini bisa telah sampai hari jemaah berikutnya. Mudah-mudahan kehadiran kita pekan berikutnya bisa lebih maksimal. Baik, mari kita tutup pertemuan kali ini dengan alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin, dan pada waktu maghrib subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.